Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian masih semangat dan akan terus semangat ya anak-anak belajarnya. Nah, seperti biasa sebelum belajar ibu persilahkan kalian untuk berdoa. Setelah berdoa, mari kita ucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin ibu sudah kasih kalian tugas untuk mendongeng atau membaca cerita tentang nelayan dan ikan mas. Hari ini ibu akan mengulangi cerita ibu. Ibu akan mendongengkan untuk kalian. Silakan diperhatikan, disimak, dan didengarkan baik-baik. Kira-kira cerita nelayan dan ikan emas ini seperti apa sih? Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepaskan kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepaskan ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung, karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuk. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah. Ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak bisa menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumah,
Ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dan berapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, sekarang yang pertama, ada tokoh apa saja dalam cerita tersebut? Baik, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian, tokoh protagonisnya siapa? Benar, tokoh protagonisnya kakek. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah nenek. Kalau ikan termasuk tokoh protagonis gak ya? Iya dong, ikan juga tokoh protagonis karena dia sudah menepati janjinya. Sedangkan kakek mengikuti kemauan ikan dan mengikuti kemauan nenek. Sedangkan nenek adalah tokoh antagonis. Dia serakah, gak mau kalah, maunya sendiri, semua harus diturutin. Nah, itu adalah perilaku dari antagonis. Tidak pernah menghargai apa yang telah dia dapatkan. Berikutnya, kemarin kalian sudah membuat video kan? Hari ini silahkan kalian menjawab pertanyaan dari cerita nelayan dan ikan mas pada halaman 143 dan halaman 144. Ada 1-5 soalnya. Silahkan kalian jawab berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Nah, Ibu sudah jelaskan jenis-jenis cerita. Silahkan kalian jawab. 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? 3, bagaimana sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 4, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Silahkan kalian jawab. Yang punya buku tematik silahkan kerjakan di buku tematik. Yang tidak punya buku tematiknya boleh kerjakan buku tulis dan tulis soalnya. Jangan lupa di identitas bukunya ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.